Peristiwa Bukit Sofa adalah genderang perang terbuka. Perang keyakinan antara ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Muhammad SAW melawan akidah syirik yang menjadi kepercayaan mendarah daging kaum Quraisy. Kegeraman orang-orang kafir Quraisy sudah memuncak. Mereka ingin menindak langsung Rasulullah SAW secara fisik, namun terhalang oleh perlindungan sang paman, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib memang tidak mau beriman, mengikuti ajakan Nabi, tapi ia membiarkan keponakannya itu menjalankan misi dakwah, bahkan melindunginya. Suatu hari, para pemuka Quraisy itu mendatangi Abu Thalib. Mereka meminta ia mencegah gerakan dakwah Rasulullah SAW. "Hai Abu Thalib, keponakanmu itu mencela Tuhan-Tuhan kita, mengatakan agama dan nenek moyang kita sebagai sesat. Tolong cegahlah ia, atau kalau tidak, biarkan kami yang membereskan sendiri keponakanmu itu." "Engkau tetap percaya dengan agama nenek moyang kita, engkau pasti bisa melakukannya." Namun Abu Thalib tetap dalam pilihannya. Ia tidak mau menghalangi. "Saudaraku sekalian, aku paham dengan apa yang kalian rasakan. Tapi aku mohon, kalian juga mengerti, aku tak mungkin bisa mencegahnya. Aku tak punya alasan kuat untuk menolak pemikiran-pemikiran Muhammad itu, meski aku tidak mau mempercayainya." Usaha mereka membujuk Abu Thalib berakhir dengan tangan hampa. Sementara itu, geliat dakwah Rasulullah SAW terus menggelora. Kampanye tauhid masif disampaikan di sudut-sudut Ka'bah dan tempat lain manusia berkumpul. Semakin hari, perkembangan dakwah semakin mengkhawatirkan orang-orang kafir Quraisy. Tak hanya di kawasan Mekah, gaung dakwah Rasulullah SAW juga sampai ke negeri Habasyah. Ketika sekelompok kaum muslimin hijrah ke Habasyah untuk menghindari tekanan fisik kafir Quraisy, orang-orang Quraisy mengutus diplomatnya meminta Raja Habasyah mengusir kaum muslimin dari negerinya. Namun yang terjadi sebaliknya, Raja Habasyah dapat mendengar langsung risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW melalui penjelasan Ja'far bin Abi Thalib. Raja pun menjamin keamanan kaum muslimin dan menolak mengembalikan mereka ke Mekah. Orang-orang kafir Quraisy tetap memandang posisi kunci Abu Thalib dalam pergerakan dakwah Rasulullah SAW ini. Karena itu, mereka kembali mendatangi Abu Thalib. "Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang yang paling tua dan terhormat kedudukannya di antara kami. Kami sudah pernah memintamu menghentikan keponakanmu itu, tapi engkau tidak mau." "Kami sudah tidak sabar lagi menghadapi semua ini. Keponakanmu itu terus mencela sesembahan kita." "Karena itu, wahai Abu Thalib, hentikan dia sekarang juga, atau kami anggap dirimu berada di pihaknya. Nanti akan kita lihat siapa di antara kita yang lebih dahulu binasa." Tekanan itu sempat membuat Abu Thalib sedikit terpengaruh. Setelah orang-orang Quraisy itu keluar, dipanggilnya sang keponakan. "Anakku, mereka mendatangiku kembali demi diriku dan dirimu sendiri. Tolong hentikan kegiatanmu. Aku berharap engkau tidak membebaniku di luar batas kemampuanku." Rasulullah SAW sedih mendengar ucapan sang paman.
Ia menganggap sang paman ingin berlepas diri, tak lagi melindunginya. Sungguh sebuah dilema yang berat. Namun Rasulullah SAW menyadari, apapun yang ia akan hadapi adalah konsekuensi dari amanah mengemban risalah. Rasulullah SAW tak bisa menghindar dari apa yang telah Allah perintahkan. Dengan tegas, ia pun menjawab pamannya, "Wahai paman, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memenangkan agama ini, atau aku akan binasa bersamanya." Ya Rabbi amilni binutfika innani abdun tamada fi dhunubi zamana. Kalimat itu menghujam tajam di dada Abu Thalib. Tak terasa, bulir demi bulir air matanya menetes. "Wahai anakku, katakanlah apa yang engkau ingin katakan. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan dirimu kepada mereka sampai kapanpun." Para petinggi kafir Quraisy terus saja mendesak Abu Thalib. Setelah gagal untuk kesekian kalinya, mereka menawarkan kepada Abu Thalib agar diserahkan kepada mereka. Sebagai gantinya, mereka akan memberikan Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. "Wahai Abu Thalib, ini adalah pemuda Quraisy yang paling tampan. Ambillah ia, dan apa yang ada padanya menjadi milikmu. Lalu serahkan keponakanmu itu kepada kami." Namun Abu Thalib tetap bergeming. Ia sudah bertekad bulat, tak akan membiarkan mereka menjamah selagi Muhammad masih di bawah perlindungannya. "Sangat menjijikkan. Kau serahkan anakmu padaku untuk aku beri makan, lalu kuserahkan anakku untuk kalian bunuh. Demi Allah, aku tidak sudi melakukannya." Demikianlah, pada sampai akhir hayatnya, Abu Thalib tetap menjadi pelindung Nabi SAW dari ancaman kafir Quraisy. Meskipun Abu Thalib tidak mau bersyahadat, mengakui agama Islam yang dibawa oleh keponakan tersayangnya itu. Anda baru saja mendengarkan audiobook yang diambil dari buku Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, diterbitkan oleh penerbit Ummul Qura Jakarta. Buku ini adalah buku terbaik tentang perjalanan hidup Nabi SAW, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, menjadi pemenang nomor 1 dalam lomba penulisan sirah oleh Rabithah Alam Islami. Untuk mendapatkan buku ini, hubungi WhatsApp atau klik www.aqwam.com.